Satu dan tiga. Masjid Kuba. Pada ngantuk? Enggak, jangan ya. Sudah balik punya wudhu semua? Insyaallah. Apabila nanti ada pun yang batal wudhu, insyaallah nanti akan saya antar ke tempat wudhu ya. Kenapa disarankan ikut sama Ustaz supaya kita harus punya wudhu? Karena di dalam hadis Bapak Ibu disebutkan barang siapa yang bersuci diri atau yang mempunyai wudhu dari rumahnya datang ke Kuba, itulah yang akan mendapatkan pahala umrah. Namun apabila nanti ada yang batal, tidak apa-apa, insyaallah akan saya antar. Baik Bapak Ibu, nama Allah, nama Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perjalanan kita ini lebih jauh lagi, sebelum di sini bergerak lebih jauh lagi, marilah kita membaca doa perjalanan atau doa safar dengan harapan semoga perjalanan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Allah Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca doa syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوه عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Bapak Ibu Allah dan Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Bapak Ibu kurang lebih dua hari di kota Madinah. Semoga perjalanan Bapak Ibu selama berada di kota Madinah menjadi amal baik bagi
kita semua sehingga menjadi penghapus daripada. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah pada masuk raudah semua, bahkan sudah ada yang berbalik, Masya Allah. Masih ada kesempatan nanti malam terakhir kita insya Allah berada di kota Madinah. Untuk saat ini bisa daftar dari masuk untuk masuk ke raudah. Namun alhamdulillah kita sudah ditakdirkan walaupun hanya satu kali. Mudah-mudahan untuk raudah ini bukan yang terakhir kalinya. Tentunya kita tetap berharap dalam hati semoga kita bisa datang lagi ke kota Madinah, amin. Kita bisa masuk lagi ke raudah, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu Allah, tamu Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan menjalankan atau kita menjalankan program yaitu City Tour Kota Madinah, yang mana perjalanan kita ini kurang lebih untuk ke Masjid Quba yaitu 5 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi sebentar lagi kita akan sampai. Tujuan kita datang ke Masjid Quba, kita ingin sholat di dalamnya, dan kita dianjurkan oleh Nabi kita untuk berwudu dari tempatnya, dari rumahnya. Karena apa? Karena di dalam hadis Bapak Ibu, man tadakhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka ajril umrah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci diri dari rumahnya, yakni barang siapa yang wudu dari rumahnya atau dulu dari rumahnya. Jadi kalau rumah kita sekarang dari hotel, ya. Barang siapa yang bersuci diri dari hotelnya atau dari rumahnya, dari tempatnya, thumma Masjid Quba, terus dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi rak'ataini, terus dia sholat di dalamnya 2 rakaat, kana lahu ka ajril umrah. Maka pahala di depan nanti biasanya ibu-ibu ini untuk belanja nanti aja. Setelah ini kita akan ke kebun kurma. Di sana saya kasih waktu setengah jam untuk belanja, hanya untuk belanja. Masjid Quba. Ambil bawah tuh. Kita lagi ada di kebun kurma. Foto dulu ya. Ayo menghadap sini, menghadap sini. Ayo pauza utama, pauza utama. Bisa. Berapa bakso? Iya gini, Pak. Bakso. Sini, Bu. Daging ada juga.
Oh, kita nggak dikasih. Itu kumah muda, kita nggak dikasih. Iya. Kalau ada yang hasil. 3 kilo 85 rial. Ayo silakan, ayo Pak, ayo sama halal. Bisa bayar rupiah, bisa bayar rial, bisa bayar kartu, semua bisa. Ayo 3 kilo 3 on Bu, silakan naik 200 Bu. Boleh coba dulu. Ada juara sur 3 kilo 85 rial. Nanti. Coklat. Coba. Ini 1 35 rial, 2 60 rial, 2 60 rial. Coklat. Ini coklat. Yang ada kismisnya. Coba boleh. Beli kurma 2 sama kurma muda. Iya. Ada. 3 kilo 85 rial, 1 box 85 rial. Bermana biar juara rasul. Boleh nyoba. Nyoba boleh Pak, Mas? Nyoba? Boleh. Halal. Coba. Kamu 85 rial, 1 box 85 rial. 3 kilo 85 rial. Ayo silakan murah. Ayo, ini menjual sekali. nyoba dulu. Bebas. Ya, 50 Pak. 290. Ya, ini 52. Ini yang nomor 1. Ini nomor 1 semua. Ini aku beli ini. Ini 70 real. Sama kurma Yang bagus mana sih bingung. Ini
ambil 2 diskaun. Apa? Ini ambil 2 diskaun. Ini 130, ambil 250. Ano buatan? هذه أمي ب 40 72 300. بس حاجة باهية هذه رطب يا أخي شو ذا؟ حاجة باهية. Agak mudang. Tahu-tahu dibawa ke pasar. Ini sebelah kanan kita, Bapak Ibu. Nah ini jarang karena di kota Madinah ini tanah kota-kota Mekah. Nah ini sebelah kanan masih nampak kebun daripada kebun-kebun kurma yang ada di kota Madinah. Sudah belanja daripada kota-kota yang lain termasuk kota Mekah. Karena apa? Karena di Madinah ini adalah kota yang didoakan langsung oleh Rasulullah. Sedangkan kota Mekah itu barokah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan di kota Madinah Rasulullah, Allahumma barik lana fi hamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berilah keberkahan pada buah-buahan tamu kurma yang ada di kota Madinah ini. Berilah keberkahan pada kotaku ini dan juga berilah keberkahan pada usaha dan umat kami, kata Rasulullah. Maka dari situ belilah semacam yang ahli pemanah untuk menaiki gunung kecil di sana. Yang sekarang nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk gunung Rumput. Cuman kita tidak naik nih. Nanti Bapak Ibu biasanya kalau di fotografer pedagang yang kita sebenarnya cuma pura-pura ada maksa gitu dalam kita lah gitu atau mana biasanya kalau apalagi nanti ke Mekah. Liho, bisnya kita dipatoknya baliho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Adalah Jabal Rumman, Jabal Pemanah. Jabal Pemanah. Karena di sana di sini di Jabal ini, di gunung ini 50 sahabatnya Rasulullah yang diperintahkan untuk menaiki gunung ini. Pasukan yang datang dari Makkah dibagi dua. Yang pertama dipimpin oleh Abu Sufyan, yang kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun pasukan Khalid bin Walid bersembunyi di sana. Pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan memerangi orang-orang Islam di sana. Nanti saya tunjukkan tempat peperangan daripada Jabal Uhud. Terjadilah peperangan Uhud, Bapak Ibu. Dengan taktiknya Rasulullah memerintahkan 50 untuk naik ke sini. Kata Rasulullah,
kalah menang jangan sampai turun. Kalah menang jangan sampai turun. Maka terjadilah peperangan di sini. Terjadilah peperangan hampir saja. Boleh saja dia bilang orang Islam sudah menang pada waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy pada lari ke sana, Bapak Ibu. Pada lari, dikejarlah oleh orang-orang Islam. Melihat orang Islam sudah menang, pasukan yang 50 di atas sana turun. Kata Abdullah, jangan turun ya sahabat. Rasulullah berpesan kepada kita, menang kalah jangan sampai turun. Kata yang 43 lebih, 43 turun. Tinggal berapa orang di atas? Tinggal 7 ya. Melihat orang Islam pada menang, apa ya? Kenapa dia turun? Ingin mengambil harta-harta atau ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang kafir Quraisy. Ayo turun, ini sudah menang, pasukan kita sudah menang, orang kafir sudah pada lari, dikejar. Nah, sedangkan satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid masih menunggu di sana, bersembunyi. Melihat orang-orang Islam pada turun, hanya tinggal 7 di atas, maka Khalid bin Walid menyekat balik. Lewat belakang gunung tersebut, diseranglah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy atau orang Islam yang lagi berfoya sudah menang ternyata, maka diserang balik oleh Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya, dan diganti yang lagi kosong di sini tinggal 7 orang, dibunuh dan diganti oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dengan gampangnya Bapak Ibu melemparkan anak-anaknya ke bawah, sehingga Rasulullah pada waktu itu kena sampai terluka. Semua orang-orang Islam dengan gampangnya dengan anak panahnya dilemparkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Menjadi kekalahan, menjadi musibah kepada orang-orang Islam karena melanggar perintah dari Rasulullah. Maka terbunuhlah pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy adalah pembunuh bayaran yang dibayar oleh Hindun. Karena apa Hindun? Sangat marah karena 1 tahun sebelumnya di perang Badar, keluarga Hindun, pamannya, ayahnya, dan juga termasuk Abu Jahal dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Maka dari itu Hindun mencari semua orang pembunuh bayaran untuk fokus membunuh Sayyidina Hamzah, tidak memerangi siapa lagi. Dari awal Hamzah. Maka terbunuhlah Sayyidina Hamzah dengan tombaknya yang dilemparkan oleh Wahsy. Maka datanglah Hindun yang pernah mungkin burung-burung itu sini tuh gara-gara banyak makanan. Burung darah. كذا بس هاي حج المويه البارده استاذ هنا سيدنا حمزه مصعب بن عمير عبد الله بن جحشين تجابوا له صحابه 70 شهيد دعاء سلام sama-sama قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo ikut saya. استاذ دعاء. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di sini Bapak Ibu terjadinya peperangan Uhud di sini. Di dalam kuburan ini. Ini yang dikasih pagar. Ini adalah di dalamnya 70 syuhada Uhud. 70 sahabatnya Rasulullah yang meninggal gugur di sini, langsung dimakamkan di sini. Jadi terjadinya peperangan di sini. Langsung meninggal di sini dan dikuburkan di tempat di mana mereka terbunuh, di mana mereka gugur. Nah, itu yang ada batu adalah tempat makam daripada pamannya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Dan juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pemegang bendera. Dan juga Tolha. Dan juga Handalah. Handalah ini Bapak Ibu yang terkenal dengan dimandikan malaikat. Karena Handalah itu pengantin baru malamnya menikah, subuh. Waktu subuh ada pengumuman perang, belum sempat mandi besar ya.
itu langsung ikut rombongan perang. Ketika perang gugur Bapak Ibu. Ketika istrinya mendengar bahwa suaminya gugur, dia menangis bukan karena gugur, bukan karena meninggal. Menangis kata istrinya karena dia belum mandi ya Rasulullah. Kata siapa? Handolah. Apa jawaban Rasulullah? Tenang, itu yang mandikan malaikat. Di sini juga, okay? Artinya 70 syuhada, 70 yang meninggal langsung dikuburkan di sini. Cuman tidak ada nisan seperti di Indonesia, okay? Awalnya ada batu-batu seperti nisan, cuman pernah kejadian banjir Bapak. Kejadian banjir sehingga mayat-mayat ada yang keluar, itu masih segar, darahnya masih segar, Masya Allah. Karena dia syuhada Uhud. Setelah banjir maka kembalilah jadi seperti ini. Sudah tidak ada tanda pengenal atau tanda-tanda apa atau batu sebagai misalnya. Baik, tujuan kita ziarah ya. Bukan dalam hati kita ziarah sedikit sebentar karena mengejar waktu untuk sholat duhur juga gitu. Baik Bapak Ibu, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma jzihim anil Islam wa ahlahu wa afdalal jaza warfa darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun antum salafuna wa nahnu lil athar yaghfirullahu lana wa lakum wa yarhamullahu al mustaqdimin minkum wal mustakhirin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma wafir ya ahli syuhada. Assalamu alayka ya ammi Rasulillah Sayyidina Hamzah wa Mus'ab bin Umair wa Handalah wa Talha wa syuhada Uhud kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم ونور ما تلوناه من كتابك الحكيم بعد قبولك هدية وجزاء منا لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأرواح الله وسلامهم عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح شهداء أحد وعم رسول الله سيدنا حمزة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخلهم في رحمتك ومغفرتك وعافيتك ونصرتك وحفظك ورضوانك يا الله يا حفيظ. احفظهم من أحوال القبر وآل نبيك الفهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر أجمعين. ثم قدس أرواحهم ونور ضرائحهم ورفع درجاتهم وانفعنا بهم وبعلومهم ودعواتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والسلامة من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Iya, entar.
Di situ tuh, depan situ. Di sini aja kalau bisa. Assalamualaikum. No. Thanks. Ya. No. Jadi tuh kalau di sini ada yang nolong, minta tolong buat fotoin tuh jangan mau, karena sekali foto itu 10 real, dan kalau misalkan 5 kali foto itu jadi 50 real. Jabal Uhud. حليمة